Tapi kira-kira kalau aku ahibbauhu, kekasih-kekasih Allah, kira-kira banyak gak merasa dekat dengan Allah, merasa dikasihi oleh Allah? Bahkan ada sebagian orang ketika dipermudah urusan rezekinya, yang dulu agak seret, kemudian Allah limpahkan kemudahan rezeki, ngerasa udah disayang oleh Allah. Padahal bisa jadi kita istijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya, walladzi amarna bittaqwa, walladzi nahana 'an itbatil hawa. Ni'mal wakil wa ni'mal maula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Ali ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami' ya Basir ya Latif ya Khabir. Wa qala ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Qul walima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarun mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Puji dan syukur hanyalah milik Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillah kita memuji kepadanya, dan dengan menjalankan perintah-perintah menjauhi larangannya, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kita lakukan semua itu dalam rangka syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islamnya juga, nikmat sehat jasmani rohaninya juga, dan juga alhamdulillah nikmat hidayah yang mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalamnya. Kemudian yang kedua, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat kepadanya, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in atau para pengikutnya. Dan kita pun berusaha berdoa berikhtiar dengan amal-amal kita, mudah-mudahan kita juga adalah dikatakan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah, bapak-bapak yang saya hormati dan juga senantiasa Allah muliakan. Kita lanjut sekarang Al-Maidah ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalat, dan telah berkata siapa al-yahudu, orang-orang Yahudi, wa nasoro, dan juga orang-orang Nasrani, nahnu, kami semua, kata mereka, abna'ullah, anak-anak Allah, wa hibba'uhu, dan juga kekasih-kekasih Allah. Qul, katakanlah wahai Rasulullah SAW kepada mereka, Palima, kenapa Allah yu'adzibukum, menyiksa Allah kepada kalian semua, bidunubikum, dengan siksaan itu semua kepadamu, bal, tetapinya antum semua adalah basyarul, manusia, iman, dan manusia yang Allah ciptakan, khalaqah, ciptakan, yaghfiru, Allah mengampuni liman, kepada siapapun yasha'u, yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu, dan Allah menyiksa man, kepada orang yasha'u, yang Allah kehendaki.
walillahi dan milik Allah mulkus samawati kerajaan langit wal ardi dan bumi wama dan segala sesuatu bainahuma antara langit dan bumi wa ilahi dan kepada Allah al-masiru kalian semua kembali. Ayat ini diawali dengan statement dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Tapi bagi kita nanti bukan sekedar tahu tentang Yahudi dan Nasrani seperti itu ya. Kita muhasabah, kita gali. Kira-kira di zaman sekarang ada nggak orang yang merasa lebih baik yang seperti dikatakan oleh orang Yahudi dan Nasrani? Yang kita harus mengambil pelajaran seperti itu. Karena di sini Allah gambarkan yang mana awalnya orang Yahudi Nasrani pun dulunya sama mengikuti Rasulullah, juga mengikuti kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Yahudi berarti mengikuti Nabi Musa dengan kitab Tauratnya. Nasrani mengikuti Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Nah kita lihat mereka menerima wahyu dari Allah, seiring waktu dan perjalanan ada sikap-sikap seperti ini. Nah nanti kita ambil pelajaran umat Islam zaman sekarang yang kitabnya Al-Quran menerima dari Rasulnya Nabi Muhammad SAW lewat perjalanan dari sahabat sampai para ulama sampai ke kita. Ada nggak sikap-sikap yang seperti ini? Khawatir gitu ya. Nah itu yang harus kita perdalam dan kita pahami lebih dalamnya. Nah bagaimana nih yang terjadi dahulu? Ada perkataan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ayat kulun bin umat semua dari Yahudi dan Nasrani. Nah berarti sama-sama Yahudi atau Nasrani pun seperti ini karena ini kan berbeda ya Yahudi dan Nasrani. Tapi isinya ada kesamaan. Nah kami semua abnaullah. Kami semua adalah anak-anak Allah. Bahkan yang berikutnya nih, yang mungkin bisa terjadi juga. Kalau zaman sekarang aku anak Allah nggak mungkin ya. Tapi kira-kira kalau aku ahibauhu kekasih Allah, kira-kira banyak gak? Merasa dekat dengan Allah, merasa dikasihi oleh Allah. Bahkan ada sebagian orang ketika dipermudah urusan rezekinya, yang dulu agak seret, kemudian Allah limpahkan kemudahan rezeki, ngerasa udah disayang oleh Allah. Padahal bisa jadi itu teh istijrah, tapi ngerasa sudah disayang oleh Allah. Dia rajin ibadahnya, sholatnya, zakatnya, amalan-amalan dia berbanyak, oleh Allah dipermudah. Nah kadang orang itu ngerasa dekat dengan Allah. Nah itu yang harus kita khawatirkan tuh. Dan bahkan yang bersikap seperti itu khawatirnya kita dengan ibadah patuhnya, kemudian dengan yang sunnah-sunnahnya, sholat malam kita lakukan, amalan-amalan sunnah kita perbanyak, ada keinginan, ada harapan, minta kepada Allah dikabul, ngerasa baik kita udah dekat dengan Allah. Kira-kira ada gak yang muncul seperti itu tuh? Kan kita khawatir, ngerasa dicintai oleh Allah. Kadang baru nemu aja sesuatu yang diinginkan, udah ngerasa rezeki anak soleh. Nah kalau rezeki anak soleh gimana tuh? Ngerasa sudah anak salah baru. Ada kan yang gitu rezeki anak soleh. Nah ini yang harus kita lihat. Karena mereka waktu dahulu itu merasa Allah, kemudian merasa kekasih Allah. Kaibnihi, maksud anak Allah kaibnihi, ketika orang tua punya anak, kira-kira itu sangat kasih sayangnya yang besar kan? Nah itu perasaan disebut anak Allah itu merasa sangat disayang sebagaimana sayangnya orang tua kepada anaknya. Bil kurbi, di dalam kedekatannya. Ka'amniya, seperti para nabi-nabinya, bi rahmati wa syafaq, karena dikasih oleh Allah nikmat-nikmat, ngerasa dekat dengan Allah.
karena dikasih karunia ngerasa dekat dengan Allah. Itu yang kita khawatirkan, sehingga muncul di mereka itu ngerasa dicintai oleh Allah. Coba ngerasa dicintai enggak seperti apa tuh ketika dalam kondisi sangat mendesak dengan bahasa mau terbunuh, kemudian Allah selamatkan dengan lautan jadi jalan. Kira-kira merasa disayangi oleh Allah. Lapar, haus, cukup jenah, pukul batu dengan tokat, ketrok, muncul 12 mata air, merasa disayangkan. Nah itu tuh merasa disayangkan. Pingin makanan yang enak, yang baik, yang bagus, Allah kirim mana dan salwa. Ngerasa dekat gak ketika diijabah? Nah waktu itu kita tuh Bapak punya keinginan, punya harapan, berdoa kepada Allah pasti kabul, ngerasa udah soleh dan ngerasa disayangi oleh Allah. Dan bagi Allah mau urusan kayak gitu, urusan dunia, rektan dan takut dikasih oleh Allah. Dikasih. Rek maksiatnya dikasih oleh Allah urusan itu. Enggak dibedakan, oh ini taat dikasih banyak, ini maksiat bisa gitu, enggak. Fir'aun yang jadi musuh Allah, Raja Namrud yang jadi musuh Allah pun oleh Allah gimana? Dimakmurkan enggak? Dimakmurkan, itu yang jadi musuh Allah. Nah kita khawatir dimudahkan urusan itu, ngerasa dekat dengan Allah. Itu yang harus kita khawatirkan. Maka bedakan ketika Allah kasih dunia dengan karunia-Nya, itu bagi siapapun Allah nggak kasih. Nah muncul dahulu seperti itu, ngerasa dekat dengan Allah karena dikasih oleh Allah beberapa nikmat. Nah untuk menjawab, karena mereka berstatement seperti itu, karena mereka berpikiran seperti itu, karena mereka menganggap seperti itu, sehingga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW Nabi Muhammad, kul, katakanlah wahai Rasulullah lahum kepada mereka. Wahai Rasulullah, katakan kepada mereka yang aku merasa dicintai oleh Allah. Apa yang harus katakan? Palima, kenapa yu'adzib buku, kenapa Allah menyiksa mereka bidunubikum dengan dosa-dosa mereka? Disiksa kan oleh Allah? Disiksa kan? Bagaimana? Ada yang sabar petirnya, bahkan ada yang diacap dengan gunung kursinya diangkat. Kira-kira orang soleh enggak kalau banyak dosanya? Nah kita kan muhasabah itu ya. Coba amal baik dan buruk banyakan mana. Jangan sampai ketika dikasih kemudahan terasa udah jadi dikasih introspeksinya. Masa disebut kekasih banyak dosa itu kan. Ini ngaku kekasih Allah, sholat besok telat ya, kira-kira logikanya mana? Sampai kerasa orang sudah terasa marifat tapi gak sholat. Coba pikirannya di mana? Kan aku mah jadi kekasih Allah, jadi waliullah, pas gak sholat, selain makom nadri, jangan semakom marifat. Bapak makarek makom syariat, dari mana? Ya bagus makom marifat, jadi kudu sholat. Yakin. Ketika meninggalkan kewajiban, dosa. Ketika dosa, masa disebut kekasih Allah? Nah orang Yahudi berarti Nasrani sama-sama menganggap menjadi kekasih Allah. Maka Allah disuruh berkata kepada orang Yahudi Nasrani, kalau mau ngasih aku kekasih Allah, kenapa kemarin-kemarin disiksa? Ketika disiksa punya dosa, masa orang berdosa disebut kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan, kalian itu bukan anak Allah, kalian bukan kekasih Allah. Bal antum, tetapi kalian semua basyarun manusia. Miman ya. Manusia khalaqah yang diciptakan oleh Allah. Bukan kalian manusia biasa. Yang mana ketika jadi manusia biasa, yang piru lima yasha juga wa yu'adzibu ma yasha. Kalian adalah manusia biasa yang mana oleh Allah bisa diampuni, ya bagaimana Allah berkehendak, dan juga Allah bisa menyiksa ketika Allah berkehendak. Manusia biasa, jangan takut kekasih.
Berarti kalau gitu, ketika dikasih kemudahan itu ujian, ketika dikasih kesulitan pun ujian. Jangan sampai ketika kita merasa dikasih sulit itu merasa diuji, ya Allah begitu berat ujianmu, padahal dahar karek masih 3 kali ya diuji. Jajan bakso masih bisa, udah merasa berat. Cuma baru daya lemburan doang. Kemarin itu lemburan aja, wah enak kan dipotong lemburan udah segitunya ngerasa. Belum seberapa dengan mereka-mereka yang benar-benar makan mudah sekali. Ini mah enggak gitu ya. Itu Allah berkehendak ke siapapun. Ya. Bahkan tadi Allah tuh bisa ya mengampuni dan juga bisa menyiksa kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa membedakan ya. Itu adalah hak Allah. Cuma ketika diampuni itu dapat karunia dari Allah, ketika disiksa ya berarti itu pun adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu adalah jangan merasa kekasih Allah ketika Allah mudahkan. Karena kan di sini mereka itu merasa jadi kekasih Allah karena dimudahkan oleh Allah. Nah kita pun jangan sampai ngerasa seperti itu. Tinggal koreksinya dengan usia sekarang 40-50 antara amal baik dan buruk banyakkan mana. Kalau merasa masih banyak amal buruk berarti sebenarnya belum jadi kekasih Allah. Terus ayah berikhtiar berdoa dengan amal ibadah kita. Kemudian ditutup ayat ini dengan walillahi milik Allah lah mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Milik Allah kerajaan langit, kerajaan bumi dan juga apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ini milik Allah, terserah Allah mau kasih atau tidaknya. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu hak Allah, Allah bisa kasih ke siapapun. Iman dikasih, orang ingkar pun dikasih. Itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa ketika dimudahkan jadi orang yang merasa jadi kekasih. Jadi hindari ya mungkin mengaku ketika dimudahkan anak soleh gitu. Jadi si anak soleh. Kan udah ngerasa soleh. Kira ini dia anak soleh itu orang lain, diri sendiri. Saya mau kemari ngantri dia susah. Udah saya mah gak susah, udah. Kenapa bisa beda? Oh ini anak soleh. Anak soleh. Wa ilaihi dan kepada Allah al-maswiru tempat kembali. Nah ini pun kalau melihat pola katanya kan kepada Allah semua kembali. Ini mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Al-masyiru tempat kembali, ilahi kepada Allah. Tapi ini mah ilahinya dulu, khobarnya dulu ilahi, dan kepada Allah al-masyiru. Berarti di penegasan benar-benar harus yakin kita pulang ke mana? Pulang ke Allah. Cuma bahasa pulang ke Allah itu kan ada 2 tempat. Ke rahmat Allahnya apa ke Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Ya ibadah ta'ala gitu. Jadi ada rahmat, ada ajab Allah. Tapi semua kembali kepada Allah. Makanya kalau ke orang non mukmin pun non muslim pun boleh kan kalimat ini mah boleh. Tapi kalau jawab salam nggak boleh. Karena semua kembali ke Allah. Maka siapapun boleh. George Bush, Donald Trump, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya benar. Kembali kepada Allah.